Halo Gabutaci, Ferry di sini dan ini adalah iQOO Z9, salah satu smartphone mid-ranger dari iQOO kemarin yang sebenarnya cukup dinanti-nanti karena ini adalah penerusnya Z7 yang bisa dibilang sangat menarik di kelasnya karena cukup affordable tapi punya performa yang cukup oke juga. Dan kali ini desainnya si Z9 atau Z9 ini sangat mendekati dengan saudara dekatnya yang full flagshipnya yaitu si iQOO 12. So, seperti apa performanya si iQOO Z9 ini sesuai judulnya main Genshin Impact? Bisa lancar nggak sih dan gimana performa highest 60 fps ya? So, without further ado, langsung aja kita bahas si iQOO Z9 yang buat dipakai main Genshin Impact. Let's put it up! Desain wise menurut gue iQOO Z9 ini cukup menarik ya. Dia desainnya cakep. Sebenarnya gue suka warna hijau ini kayak Hatsune Miku. nggak seterang itu, nggak sekontras itu, tapi looks-nya tuh sangat oke dengan gradasi warna yang cukup masuk sebenarnya. Dan yang gue suka adalah desainnya ini tuh selaras sama si iQOO 12. Jadi by looks aja kalau kalian ngomongin pakai smartphone iQOO, mungkin yang ngerti smartphone akan bilang, "Wih, iQOO 12 ya." Ternyata bukan, ternyata adalah iQOO Z9 karena dia punya otak kamera sih gede banget for some reason, padahal kameranya cuma satu array-nya, cuma satu kamera utama, satu lagi sensor doang. Dan di bawahnya ada logo iQOO, sama yang gue suka adalah teksturnya. Atau kedengeran apa enggak, tapi nih suara kayak gitu. Jadi ada rugged text, bukan rugged apa, kayak ada skin texture-nya di sini dan itu bikin dia cukup enak juga. Di sampingnya dia build-nya pakai plastic frame, ini pasti nggak mungkin besi, tapi satu warna dengan bodinya. Jadi kalau kalian beli hitam itu harusnya bodinya hitam juga. Kalau ini backnya hijau ya, jadi sampingnya hijau juga. Sayangnya nggak ada headphone jack di kelas segini, padahal ini market yang sangat gemuk banget buat headphone jack. Ada charging port, gue lupa deh chargingnya berapa, kalau nggak salah 60 watt ya. Ntar gue lupa, sambil kita cek aja berapa charging speednya. Mana Google? Loh, nggak ada, ini dia charging speed iQOO Z9. Gue lupa sih berapa sih. 15 watt charging power. Ini Z9 Lite. Dia 80 watt. Jadi lumayan ya, cukup tinggi dibandingkan kompetitornya yang sekelasnya. Berarti ada si Poco X6 Pro sama Infinix GT20 Pro yang 75 watt, sama satu lagi 67 watt doang. Dia 80 watt, cukup kencang, dan baterainya pun juga sebenarnya dia si iQOO Z9 ini juga cukup besar. Tadi kameranya gini kayak kurang lebih looksnya kayak gitu. Di depannya flat display aja, nggak ada curve apa-apa, tapi di atasnya ada bukan notch, namanya apa, punch hole sekarang. Jadi ada punch hole di sana. Ya kurang lebih itu by desainnya. Kita berikutnya masuk ke spesifikasinya. Ini adalah iQOO Z9 yang versi paling atasnya. Jadi dia RAM-nya 12 GB dan storage-nya 256 GB. Sayangnya di kelasnya ini belum ada yang 512 GB selain X6 Pro. Jadi si Z9 ya cukup oke lah, 256 harusnya masih cukup. Ini RAM 12 GB itu dia ada virtual RAM-nya ya 12 GB lagi. Jadi 24 GB plus virtualnya. Base-nya udah 12 GB, so that's nice untuk sekelas segini. 12 GB, take it lah. Udah gitu dia pakai Snapdragon 7 Gen 3 mobile, dia 7 Gen 3, jadi bukan seri 8. Tapi 7 Gen 3 ini bukan ecek-ecek ya, sebenarnya menurutku pribadi ya. Vantage OS 14 berbasis dari Android 14. Ini Vantage OS tuh dari dari Vivo. Jadi looks-nya kurang lebih sama, tapi Vantage OS yang sekarang tuh menurut gue udah lebih clean dan juga lebih cakep sih dibandingkan Vantage OS yang dulu. Oke, berikutnya kita ke AnTuTu benchmark-nya. Di sini skor yang didapatnya adalah 806.418. Memang tidak terlihat impresif ya, cuma 800-an gitu kan. Tapi dan again, sebenarnya kelas segini itu belum saatnya harga segini buat sampai 1 juta. Tapi belumnya itu gara-gara opsi yang tersedia aja sih ya. Sebenarnya kalau misalkan pakai Dimensity segala macam kayak X6 Pro itu udah sampai 1,3 jutaan dan itu kayak overkill banget. Dan ternyata 1,3-nya itu nggak raw, benar-benar raw performance-nya, tapi bukan raw usage-nya sih, kurang lebih kayak gitu. Kita masuk ke my device-nya, dan ini ada Dimensity 7200. Kok dia Dimensity 7200? Aneh, benar kan? Jadi bingung. Harusnya itu 7 Gen 3. Kayak AnTuTu yang error deh. Dia bacanya Z9 Global. Bukan Z9 Global. Z9 China. Kalau Z9 China tuh pakai Dimensity. Z9 Global tuh pakai 7 Gen 3, termasuk di Malaysia harusnya. Dan nanti ada Z9 Pro, Z9X, sama Z9 Lite harusnya. Ini harusnya setara sama Z9
X, tapi di Indonesia beda lagi. But ya, ini harusnya tuh Snapdragon 7 Gen 3, ini aneh dengan tutunya. LPDDR4X dan 5-nya pun dia bingung 4X atau 5 nih. Yang bener dia adalah 4X sih sebenarnya. UFS 2.x, nah itu sayangnya masih UFS 2.2 doang, bukan UFS 4.0. Tapi 256 GB ya sangat oke lah. Nah kan di sini arsitekturnya kok ini ngaco, ini yang tutu ini. Arsitekturnya kok Qualcomm Cortex tapi itu ya Dimensity, ngaco. Dasar. Ya, displaynya dia pakai Full HD Plus, harusnya 1080 x 2400. Berarti sama Qualcomm Mali G610. Ya, kurang lebih itu spesifikasi dan benchmarknya dari si iQOO Z9. Untuk secara overall sangat-sangat memuaskan sih sebenarnya. Kalau misalnya buat pakai ini sebagai all-rounder yang lebih budget tuh enak karena bahannya enak, looks-nya cakep, OS-nya cukup snappy juga, kameranya ya oke lah, nggak sampai astonishingly beautiful gitu kan, tapi dibandingin iQOO 12 ya memang kalah jauh. Tapi not bad, everything's there, kayak all-rounder ini lebih oke. Desainnya juga lebih elegan, jadi kalian nggak gitu malu banget in comparison sama game-game smartphone yang ya sekelasan ya. Oke, berikutnya kita ke Genshin Impact-nya. Ini saat ini Genshin Impact masih di version 4.8 dan secara storage dia itu makan 29,36 GB dengan user datanya 28,64 dan app size-nya 710 MB. Ini single language dan tidak ada Quest app yang lain yang di-download, jadi benar-benar murni raw dari Genshin Impact-nya. Kalau kalian download dari Play Store kurang lebih looks-nya begini atau storage-nya beginilah. Oke, kurang lebih itu aja tentang si iQOO Z9-nya untuk overview dan juga benchmark dan first initial storage-nya. Dan berikutnya kita akan coba mainin iQOO Z9 ini di Genshin Impact dengan settingan defaultnya dia, gua lupa defaultnya apa, kemudian kita naikin ke high 60 fps, dan yang terakhir adalah tentunya kita akan coba pakai coolernya. Ya, ini adalah cooler andalan gua, Black Shark Fan Cooler 2 Pro yang saat ini harusnya masih tersedia, belum di discontinue karena ada Fan Cooler 3 Pro juga, tapi 3 Pro tuh nggak se worth it ini karena ini ada displaynya sedangkan 3 Pro cuma gitu doang, cuma katanya lebih ingin ya. Oke, kita akan jalanin dulu PerfDock karena kita akan pakai PerfDock untuk benchmarkingnya dan ngasih lihat FPS-nya segala macam, dan setelah itu kita akan coba cari performance roll-nya seperti itu di iQOO Z9. So, ini akan gua cut dulu dan kita akan masuk ke benchmarking testnya. Oke, loading window-nya udah nyala, tadi ada sedikit trouble sedikit, tapi sudah nyala. Jadi ini Genshin Impact-nya udah kita start, harusnya sih nggak ada update tambahan. Lama juga ya. Biasanya kendala-kendala kayak gini karena masih eMMC, tapi UFS harusnya sudah tidak begitu masalah. Cuma makanya takes time aja lah. Genshin tuh bukan small in size sebenarnya, karena kayak iya ini game yang lumayan mendobrak pasar ya, considering dulunya tuh mobile games gak segini epicnya. Satu-satunya yang gue inget itu apa ya, yang kayak game FPS gitu, Modern Combat itu yang memberikan feels kayak PS3 looks-nya, dan ini sekarang adalah game yang juga running sebenarnya di PS4, PS5 dan konsol dan PC gaming lainnya, yang bisa dibilang ini makanya mendobrak pasar banget sehingga banyak mobile games yang pengen jadi Genshin Impact killer. Bahkan saudaranya sendiri kayak Honkai Star Rail sama Zenless Zero itu agak stupid sih menurut gua. Kayak satu itu gimmick marketing lah, mereka pun bikin kayak oh ini saingannya Genshin, ini saingannya itu, tapi kan ZZZ sama Honkai Star Rail satu publisher juga, satu developernya mungkin beda tim ya per se, tapi ya nggak segitu jauh-jauh banget sih sebenarnya. Oke, tebal juga ya. Kita turun lagi aja, kita zoom lagi kayak di bawah biasa. Berarti ini tadi gue sambil berdiri. Kenapa sambil berdiri? Karena lebih enak ngeliat FPS-nya sebenarnya, FPS count-nya. Cuman I guess berhubung bakal panjang, jadi ada baiknya sambil duduk juga biar gak terlalu berat. Oke, akhirnya hampir kelar, dikit lagi compiling shadersnya. Lama juga ya. Untung nggak sampai lama banget karena gue ada tugas lagi bentar lagi, apa sejam lagi, cuman time to cramp up any content that I can selama masih membuild channel ini. Jadi berusaha semaksimal mungkin masih konsisten konten, konsisten kerja, konsisten tipes. Aduh, paling shader sedikit lagi, ayo, come on. Dan kayak gini tuh yang makan
resource juga tuh masih di perf docknya kayak jadi panjang banget. Itu ada flat bawah banget. Padahal kan tidak perlu. Oke, kita sudah bisa masuk dan kita masuk ke load screen. Nah, load screen ini seperti biasa akan ada dua case yang berpengaruh, yaitu jenis storage sama jenis internet, kecepatan internet kita. Kalau misalkan salah satunya lebih cepat dari yang satunya tuh tetap aja akan pending. Jadi yang bagus itu adalah balance, keduanya cukup cepat dan cukup stabil juga. Oke, ini harusnya kita terakhir tuh masih ada di Sumeru atau di apa namanya, Chasm ya kalau nggak salah. Gara-gara sempat main catch up sedikit dengan questnya dan segala macam, tapi tidak kuat dengan ke aneh-aneh Chasm. Jadi kita akan kembali ke Fontaine saja seperti biasa, karena tes standarnya kita dimulai dari Fontaine di fountain-nya. Kenapa di fountain-nya? Karena for some reason gue menemukan bahwa di situ adalah salah satu biggest FPS drop di banyak smartphone, termasuk smartphone flagship juga. Jadi kadang bisa penasaran di kelas begini gimana gitu. Oke, di settingsnya kita ada di grafik custom. Kita set dulu aja. Oh, defaultnya adalah low defaultnya. Oke, sayang sekali nggak sampai ke medium. Jadi by default iQOO Z9 cuma bisa di low aja. Cuman harusnya low. Wow. Low-nya begini banget. Kok ada motion blur? Oh ya, motion blur tetap nyala ya. Graphics motion blur-nya off. Motion blur itu bikin FPS drop kencang banget dan gue nggak tahu who in the right mind memakai ya gitu. Nah, untuk kalian yang main di iQOO Z9 itu ada settingan ya, sebenarnya ada monster, ada balance mode, dan ini ada yang gue suka adalah 4D game vibration ya. Itu yang bikin kita bisa ngerasain vibration in some cases, dan di Genshin cukup oke. Nggak sampai bagus buat gimana pun, tapi cukup oke lah. Nggak ada super resolution dan semacam-macamnya yang aneh-aneh di sini. Jadi sayangnya itu dibandingkan kompetitornya dia nggak punya graphic enhancement kayak gitu-gitu. Cuman not bad lah, buat apa sih gitu sampai segitunya. Gue sendiri nggak gitu suka pakai di Poco maupun di Infinix. Cuma ngasih interlace doang, tapi grafiknya kan kayak nggak terlalu begitulah. Oke, defaultnya sekarang kita di low 60, FPS kita agak hancur di 43an. Still oke, jadi kalau misalnya kalian mau main cukup stabil, I guess. Salah, jatuh. Udah jatuh aja, tadi nggak. Kalau kalian mau cukup stabil ya main mungkin di low 45, itu masih oke banget. Masih malam ya, biasanya kita ubah dulu ke siang dikit biar pagi. Nah. Biar lebih kelihatan area-areanya. Oke. Halo Dogo. Sesi banget Dogo. Oke, kita jump ke sini. FPS-nya 30-an FPS, 40-an FPS. Ya, guys, 45 itu oke lah, 40, 45. But then again, kadang tuh di low, grafiknya sebenarnya nggak gitu oke juga buat di enjoy ke 60 FPS ya. Karena sebenarnya ada beberapa case yang gue temukan adalah smartphone tertentu bisa high 60 FPS-nya cukup oke dibandingkan low 60-nya. Oke, kita jump aja ke bawah dan kita akan jalan ke fountain-nya. Fountain. By default jadi sebenarnya iQOO Z9 cuma bisa low ya, sayang sekali sih. But then again, for some weird reason di Android, bukan weird sih, memang I guess itu decisionnya Genshin juga for safety. Starting off-nya itu banyak kan akan lebih dikasih di low 60 dibandingkan medium. Takutnya mungkin gagal booting kali ya, itu yang gua tangkap kadang itu bisa terjadi di Genshin. Kalau misalnya defaultnya di medium bisa gagal boot, dan itu begitulah. Oke, ini FPS-nya sekarang 30-an, masih kita landing ke fountain-nya. Harusnya udah nggak bisa dip lebih jauh dari ini sih. Ini ada 39, 37, 27, 31, 36. Ya, nggak ada dip yang signifikan sih di fountain-nya. Karena dan again ini masih low mungkin ya, jadi nggak terlalu intensif banget. Although, aku selalu fascinated dengan ini minor detail yang aneh yang ada di sini, kayak wow, oke. Dibikinin rotation fountain gitu. They doesn't have to, but they did anyway. Oke, ya itu kurang lebih eksplorasi di fountain. Not bad lah, 30-an FPS untuk sekelasan segini. Memang pasti bakalan banyak yang kayak expecting for a little bit more, tapi I'll still take it kalau misalnya memang kita punya budget segini doang dan iQOO lebih cocok dan signifikan dengan kebutuhan kita, why not kan sebenarnya. Oke, berikutnya kita akan masuk ke domain yang biasa. Dan kita akan
Oh, untung nggak ke-pick up. Jadi ada suara wow, biasa potong keramik. Karena tadi lagi hening-heningnya loh pas gue lagi mau bikin konten. Ya. Oke, thank you sudah. Kita masuk. Nyoing. Oke, kita start aja. Di sini dapat 58 entry-nya. Load-nya 2 detik, tapi agak lebih lambat ya. Nah, sebenarnya nggak bisa gue nggak bisa dilihat di sini, tapi jadi setiap kali gue nyalain apa namanya efek skill dan segala macam, itu si IQ-nya tuh masih vibration, kayak kita lagi ngapain gitu, jadi kayak ada sedikit confirmation of vibration of we are doing something. Dan nggak benar-benar flat doang gitu loh, beberapa skill bisa beda-beda ininya rasa vibration nih, walaupun memang nggak sampai kayak PS4 level, tapi oke lah, deret-deretnya tuh beda gitu. Oke, not bad, domainnya bisa 40-an fps, not bad at all. Ya dipsnya memang banyak sih, tapi bisa dapat 40-an rata-rata ya oke kok, clean. Dan cukup oke lah, maksudnya untuk ini di low 60 sih. Dan again, nanti kita cobain ke high 60-nya buat kayak gimana, kita lihat. Oke, berikutnya kita akan lawan si ayam sebelum terakhir nanti lawan child di low 60-nya. Besok kita akan langsung naikin ke high 60 dan high 60 dengan cooler. Oke, langsung aja kita cari si ayam. Ayam itu di sini somewhere ya. Tuh. Oh, ganti Sinkyu dengan... Nah, minusnya tuh kalau kita low, si ayamnya bahkan belum kerender di sana. Biasanya kan udah kelihatan tuh gerak-gerak. Biasanya udah kelihatan gerak-geraknya belum. Nah, itu baru ke render tuh si ayam. Oke, average FPS tetap 40-an. Not bad at all sih. Segitu. Kayak, ya intinya kalau kalian mau main kayaknya low 45 itu cukup oke lah untuk bisa achieve the stability-nya. Ini so far sangat stabil ya. Dan nanti habis lawan child kita akan temperature check juga ke dia berapa. Tapi, kebanyakan tapinya. But in that sense, suhunya sih di tangan gue ya masih sangat nyaman dua-duanya. Dua-duanya maksudnya dalam artian kiri kanan tuh masih sangat nyaman. Jadi not a problem I guess. Not a big deal juga buat bisa main rata-rata 40-an FPS. Emang 40-nya nggak stabil ya, sangat tidak stabil, dia kayak naik turunnya ekstrim. Ini bahkan startnya masih 60. Buset. Oh, not bad sih, lawan child masih bisa averaging-nya lebih atas daripada yang lain.
Oke. Nah, tapi dipnya udah jauh, nggak lama loh. Oke. Nah, cutscene-nya pun nggak bisa nyampe flat 60 ya sayang. Untuk mana kamu? Langsung habis. Oke. Ya, oke, lawan chat actually cukup lebih stabil untuk bisa ini ya. Bisa apa namanya? Bisa ada averaging yang lebih atas 40 above-nya gitu loh. Ini kalau misalnya bisa lihat tadi kursornya ini di sini nih. FPS-nya lebih oke sih. Kita zoom sedikit ke sini, harusnya bisa. Nah, di sini tuh angkanya lebih oke. Kalau kalian lihat di atas tadi gue sempat nunjukin. Oke, itu tadi kurang lebih performanya si iQOO Z9 now main Genshin low 60 di Genshin Impact version 4.8 dengan baterai sekarang kita dari 100 udah turun ke nggak ada persenannya 97. Awet bener, sekitar 15 menit deh. 15 menit turun cuma 3 ya 1% per 5 menit, not bad. Tapi itu low ya, low 45 ya, low 60 ya catatan. Temperatur atas kita dapat 36 derajat, di tengah kita dapat 35 dan di bawah dapat 34. Itu di bagian belakang dan di bagian depan 36,6 sampai 37 derajat di situ, di tengahnya 35-an dan di bawah 34-an. Ya masih cukup standar ya untuk bisa segini. Mungkin challenge berikutnya adalah di settingan berikutnya, karena settingan berikutnya adalah highest 60 fps. Kita langsung skip aja medium segala macam. Karena pasti orang pengennya mentok kanannya. Kalau nyamannya gue bilang ya udah tadi tuh low 60 itu udah masih nyaman lah. Dan temperaturnya masih oke juga. Tapi kalau kita mau ngetes to the brink of death kali ya kasar ya. Sebuah smartphone tuh memang enakan di highest 60. Nah, tapi buat jaga-jaga kita akan nyalain dulu si fan coolernya biar nanti udah agak dingin dan bisa kita pakai juga. Temperaturnya lebih enak. Nanti kita taruh sini aja supaya kelihatan, karena kalau di sana ngalangin kabelnya. Oke, sekarang kita udah naikin ke highest 60 fps. Kita close. Nggak meledak kok, tenang aja. 48, 41 tuh kan. Bahkan kayak masih oke gitu loh acceptance-nya di sini. Untuk bisa anuannya, apa namanya? Untuk enjoyable-nya. Memang nggak sampai 60 flat, tapi 45 main highest 45 juga masih oke sih. Kalau misalnya pengen sedikit lebih graphically pleasing ya. Tuh, kayak gitu. Oke, kita ke fountain aja dulu seperti biasa. Ya, masih fountain. Oke, ini kita di fountain, masih cukup terang, tapi FPS-nya sudah ngedrop ke 30-an. FPS-nya dropnya jauh juga ya, ke 30-an sekarang. Berasa tuh ada patah-patahnya juga dan grafiknya jadi nggak se-smooth sebelumnya. Tapi look at those gorgeous color dan everything. Memang naik banget sih grafiknya. Tapi ya kalau main doang buat grind doang, daily grind, mendingan stay di low sih kayaknya sih. Biar lebih stabil juga. Oke, kita jembrang ke sini 38. Akan turun ke bawah ke crowded area-nya. Langsung ngeliat 27 barusan, 33. 34, jadi memang low 30 banget ya, low 30 menuju 20, sayang sekali. Tapi rendernya asik, cuma patah-patah. Ini kayak rasanya kayak main pakai gaming laptop tapi yang udah cukup uzur gitu.
kayak udah 5 tahunan, enggak sih 5 tahun mungkin masih oke ya, 7 tahun 8 tahun lah yang nggak pernah di maintain juga gitu. Misalnya 28 33, oh agak under ya. Kita nyebrang ke fountainnya. 31 34 25, yep, ada dips 28, habis landing baru 34. Ya goodbye lah 40-an fps secara average kalau di high 60 sebenarnya. Kayak lagi pula buat apa sih? Oke, kurang lebih kita dapat 30-an fps sebenarnya di sini. Let's mesmerize those looks sebentar dan kita akan pindah ke domain. Mana domainnya? Sensitivitasnya juga jadi agak ngedrop sih, dan sayangnya di sini nggak ada settingan buat ningkatin sensitivitas, dia hanya naikin performance CPU sama GPU aja sih, si monster mode-nya itu. Tapi di luar fountain masih sangat oke sih, 40-an fps di overworld-nya. Cuma nggak ada musuh, kalau ada musuh mungkin akan berbeda, ada enemy mungkin akan beda ya. Kita masuk aja. Mungkin ini akan jadi style pattern review terakhir yang dilakukan dengan pola ini. Nggak mungkin bisa ada tambahan lagi karena nanti bakal ada Natlan dan kita akan coba kombinasi yang berbeda lagi, usage-nya berdasarkan use case dari player Genshin. Jadi kita nggak asal jalan aja, dan kita bukan pakai akun yang start kemarin sore. Ini UID gue berdasarkan ini adalah 8009, hampir day one tapi telat gara-gara nggak bisa ngedownload waktu itu ya. Saksek lagi. Ya, semoga suara gue lebih dominan di sini. 3 detik, lama sekali. Sembilan FPS, 31, 32. Average-nya turun banget ya dari 40-an. Jadi kemarin sekarang 33, iya, nggak nyampe 40-an lagi sekarang FPS sih. Sayang sekali. Tapi not bad sih, masih bisa kuat gitu, nggak sampai berbet gitu. Kirain gue tuh bisa sampai berbet dan I guess not. Oke lah segitu, nggak sampai berbet sama sekali. Berbet apa ya, nge-lag gitu, nge-lag banget itu, nggak sampai nge-lag banget, dan kok oke kok segitu. Oke, ya memang kalau lihat di FPS counternya sih, di FPS grafiknya ngacrut ya. Tapi oke lah, masih bisa main, masih cukup nyaman juga mainnya. Quick temperature check aja ada kenaikan sedikit, agak lebih hangat, cuman nggak gitu signifikan sih. Ya masih 36 juga sih, 36 atas gitu kan. Tadinya tuh masih 36 bawah, ini kan 36 atas. Oke, berarti kita akan melawan si ayam. Mana kamu ayam? Dan mungkin untuk menghemat waktu dan biar nggak terlalu panjang lagi, habis yang ayam ini gue akan langsung tapi nggak fair sih, kayaknya nggak deh. Gue tadi berpikir untuk nge-skip child, tapi no, thank you. Ayamnya belum ketrigger kan? Lupa ganti hutau soalnya. Jangan nengok sini kamu. Oh jangan, oke. Aman. Hutau. Oke. Dan kenapa karakter combo gue masih ini aja? Karena menurut gue masih sangat oke sih. Masih bisa mengalahkan banyak mob juga anyway gitu. Jadi kayak nggak berasa perlu ganti combo dulu. Karena combo andalan gue tetap masih Eula dari sejak Eula rilis. Walaupun gue cuman C1 doang, nggak ada CC yang lainnya. Belum ada rerun woi. Eula iya. Oh yo, come on. Mana? Oh, beribet tadi, bentar. An, not bad lah.
Nggak kena. 40-an FPS not bad lah. Ya, 30-40 FPS masih sangat oke lah. Although memang pasti akan ada yang pengennya lebih mentok kanan lagi. Iya, beli flagship. Minimal 8 Gen 3 lah. 7 Gen 3 bisa begini aja menurut gue udah cukup oke lah. Dengan kondisinya cukup adem juga. Dan tergolong cukup stabil ya sebenarnya. Memang under dari 50-40, cuman masih cukup stabil gitu, nggak berbet gitu. Jadi ya Genshin juga udah mulai optimize mungkin, sehingga apakah kita harus mengganti game standar permobilan mungkin. Toh juga Genshin udah mau masuk tahun kelimanya. Ini kan ulang tahun udah tahun kelima kan, jadi kayak my guess is fine. Kabut ya. Mana balik nih? Ya, surprise. Hmm, 50-an FPS, not bad. Masih nilai 60, bahkan trend sampai 60. Nggak kepegang. Oke. Tetap nggak rata, tapi 40-an FPS dapet lah. So, I guess 45 juga masih oke. Masih bisa acceptable. Gue mikir kayak ngelihat di benchmark ini ya, kayak masih segitu, I guess highest 40 gitu. Bisa main dan tahan lama juga sih. Oke, setelah tambah 15 menit lagi, kita sekarang ngedrop 3% lagi. So ya, 3 menit per, 15 menit per 3%, berarti 1% per 5 menit itu not bad loh, segitu. Bahkan flagship banyak yang tidak segitunya. Baterainya lumayan badak sih, dia kalau nggak salah kan 6000 mAh ya. Jadi baterainya juga lumayan badak dibandingkan komputer-komputer lainnya. Temperature wise, kita dapat 37,3 di atas dan 33,7 di bawah. Di atas ini 36,3. Temperature wise jadi masih sangat oke, 35 di tengah dan 34 ke bawah. Temperature wise masih sangat oke ya, segitu. Nggak perlu pakai cooler apa? Tapi ya nggak dong, tentunya kita lebih asik ngetes pakai cooler lagi nih. Sekarang coolernya udah 7 derajat Celcius, jadi lebih oke juga untuk bisa dipakai, lebih dingin harusnya. Kita pasangin aja ke iQOO Z9-nya dan temperatur si coolernya langsung ngedrop. Takut pencet power. Tuh kan. Posisinya jelek kayak smartphone zaman sekarang tuh powernya nggak ingress gitu, jadi kayak masih dempet.
Temperatur si coolernya langsung 13, tapi temperatur smartphone-nya langsung turun jadi 34. Jadi adem banget sih. Nah, we'll see apakah ini bisa membuatnya sedikit lebih stabil nih. Karena udah lebih sejuk juga, lebih dingin juga. Tuh kan, Yosu aja wonder kan. Oke, di overworld kita masih dapat kita 40-an FPS aja. Nggak drastis perubahannya. Dengan cloud yang kayak gini masih 44 fps juga. Jadi memang nggak drastis banget ya perubahannya. Berasanya cuma lebih di comfort aja sih harusnya kalau kayak gini. Oke, kita kembali ke Fountain ya, bukan Fountain. Fountain, dan kita trace back lagi. Agak lebih cepat ya sih trace backnya mungkin ya. Karena average test satu cycle itu 15 menit. Dan kadang gue suka dempet sama kerjaan. Jadi kayak agak-agak Oke, kita pagiin lagi. Apakah ada improvement terutama di fountain-nya? Oke, enggak sih, di fountain malah ngedropnya 30-an, nggak 40-an lagi. Sebenarnya kalau mau dibilang fair sih kurang fair ya, ketika kita highest ini kan berarti udah smartphone-nya udah jalan beberapa menit gitu, lumayan lama. Jadi temperatur pun juga udah ada build up, CPU-nya pun juga udah ada build up stress juga. Jadi tidak fair sebenarnya. Tapi that's how people play games. So, yeah. 40-an FPS, naik sedikit di tangga itu biasanya tadi 30-an, 41 juga di ini sekarang 39. Nah, jadi temperatur itu cukup nolong ya. Maksudnya kayak cooler gitu lumayan nolong buat nakan temperatur ke bawah. Supaya lebih enak juga. 36, ya nggak nyampe 20 sekarang. Jadi kan 20 tuh langsung ngebrebet. 32, 34 naik lagi. Gua kira bakal turun dari 34. 31, 32. Nggak turun sampai 20. Nope, I did not see any 20s. Not bad. Nah, fountain ini yang bakal ngeliat 20-an ya harusnya. Ini 30 tadi ngebrebet. 32, 35, 30, 35, 28. Yep, masih turun pas ini. Kalau ada ini di fountain ini, nggak tahu kenapa. 34,1. Oh ya, Indian tetap di fountain ini bakal ada drop yang cukup signifikan. Nggak signifikan deh, 28 sih masih oke lah. Dan kita akan mesmerize seperti ini sekarang. Oke, berikutnya kita akan ke domain. Kelewat nggak, bukan. Touch sensitivity-nya agak kurang, itu yang gue akui dari iQOO Z9 ini dibandingin sama yang lain. Kalau Infinix kan si GT20 Pro dia ada touch sensitivity controlnya, jadi sedikit bisa kita naikin dan kita adjust kepengennya gimana. Jadi juga lebih bisa improve sensitivitasnya. Saya iQOO Z9 sayangnya enggak, lebih sedikit aja sih optionnya. Oke, ini kita hutau kita ganti dengan Shinkyu dulu. Sebenarnya dia mau pakai hutau juga nggak apa-apa sih, tapi lebih suka aja pakai Shinkyu. Walaupun gue belum punya karakter Fontaine sama sekali kalau dipikir-pikir. Nggak ada Chlorinde, nggak ada Nahida, nggak ada kok Nahida? Navia, nggak ada, pada nggak ada semua. Ini tuh gacha some more next time. Oh, rendernya lebih cepat sekarang. Render-rendernya lebih cepat. Sedikit lebih stabil aja 40-an nih. Jadi cooler nolong sih. Kan nih kayak pola ketiga kita ngetes kan. FPS sedikit lebih tinggi walaupun memang nggak signifikan banget sih. Tapi gue lebih sering lihat angka 40-nya daripada 30 this time around. So not bad. Oke. Lalu kita ke ayam, habis itu terakhir kita ke child. Kita ke arah kecil, child. Child day. Sebenarnya dulu gue bilangnya child day sih. Sekarang orang pada ngomong child, jadi gue ikutin aja lah. Oke, kita ke child. Sempet kaget kirain kamera nggak nyala recording. Ternyata aman nih udah. Soalnya tuh kamera gue tuh overhead itu agak jauh, ini pakai kamera lensa zoom, jadi agak susah. Karena gue main juga sambil berdiri biasanya buat nge-record, ini lagi pegel. So balik duduk lagi.
Xingqiu kembali ke Hutao. At least lebih dynamic ya sekarang gara-gara karakter select screen-nya juga lebih hidup gitu, nggak flat. Mari kamu ayam. Udah rasa clean kayaknya habis. Iya kan, resinnya nggak cukup. Ya udah, nggak apa-apa. Jadi itu tadi kita dapat average sekitar 40-50 juga. Cooler sangat nolong. Jawabannya adalah cooler sangat nolong. Kalau misalnya mau dapat sedikit lebih stable aja sih. Dan quick temperature check aja harusnya ini agak turun karena gue merasa sedikit lebih adem. Iya anjir, cuma 32,4. Suhunya jadi jauh lebih adem. Dan itulah alasan kenapa gue lebih confident dengan fan cooler begini daripada cooler-cooler yang ya cooler yang banyak mereknya tapi nggak ada kualitasnya. Itu banyak banget itu. Cooler itu kan kalau mau yang bagusnya ada petier coolernya tuh, jadi di belakang itu dia bisa bikin embun kayak tadi. Kalau yang biasa tuh benar-benar cuma kipas doang gitu, nggak ada heatsinknya, kayak ngapain gitu. Udah. Biasanya lebih stabil, lebih enak juga buat digenggam, dan di belakang jadi ada angin-anginnya sedikit, lebih nyaman mainnya juga sebenarnya. Sebenarnya kalau mau disimpulkan selalu paling simpel itu adalah butuh cooler apa enggak, jawabannya pakailah kalau kalian mau smartphone kalian lebih tahan dan juga main gamenya lebih nyaman. Jadi rhyme, it's rhyme. Ter 50-an, 40-50 not bad lah. So, tadi kurang lebih adalah experience-nya Aiko Z9 di Genshin Impact. Overall gue sangat puas sih kalau misalkan ngomongin dia punya performance seginian ya.
average-nya juga lumayan tinggi sebenarnya, dan gue cukup rekomen kalau misalnya kalian mau main tuh di low 45 tuh oke. Atau misalnya kalau mau maksain highest ya highest 45 juga oke. Tapi catatan aja memang dia nggak gitu stabil untuk any settings-nya, terutama untuk di 60 fps ya. Jadi dia nggak bisa sustain stability-nya dia in terms of fps-nya. Wonderful. Sekarang baterai 90% dan kita udah another 15 menit, jadi ya range-nya masih sama. Secara baterai juga cukup awet. Menurut gue ini adalah salah satu smartphone paling awet buat main Genshin. Embun. Basah. Kita cek temperatur dulu sebelum kita close. 31,6 lebih dingin. 28 di bawah, di tengah 29. Gimana di belakang? 31, 25, dan itu kenanya tangan. Sebentar. 27. Ya, cooler akan selalu sangat membantu kok. Tidak pernah ada momen dimana cooler itu tidak membantu. Dan kalau kalian memang nyari cooler, again seperti yang gue bilang, daripada nyari yang ecek-ecek, mending cari si fan cooler seriesnya aja, terutama yang pro, bisa bikin kayak gini basah. Itu biasanya ntar gue bingung tuh harus ngelap dulu, karena kalau nggak meja ntar ada buku-buku novel kayak Alia kayak gini, ntar basah, sayang. Oh ya, itu tadi adalah performance-nya iQOO Z9 buat main Genshin Impact. Overall gue sangat puas sih. Kalau misalkan mau dibilang bisa lebih nggak? Tentu aja ada opsi yang bisa ngasih lebih, terutama range harganya dia tuh rame. Sekarang ada Poco X6 Pro, bahkan ada Poco F6. Tapi dibanding semua itu, sebenarnya gue tetap lebih rekomendasiin Poco X6 Pro kalau budgetnya cukup, dan itu alasannya simple. Kalian dapat 512 GB buat yang main game Hoyo, itu adalah wajib. 500 GB itu biar awet. Kalian main game, gue main game 3 aja sekarang udah mikir gimana caranya bisa sustain 256 GB. Ya, gitu aja. Kurang lebih tadi performanya si iQOO Z9 buat main Genshin Impact. Gimana menurut kalian? Kira-kira cukup oke nggak nih performanya si Mid Ranger ini? Atau ternyata kalian juga punya rekomendasi smartphone yang lainnya? Atau mungkin kalian pengen lihat smartphone yang lainnya yang kita tes di sini? Nah, itulah bakalan jadi jawaban yang menarik. Dan kedepannya gue akan berharap selain menjadi tech reviewer biasa, gue menjadi tech reviewer yang berfokus pada Genshin Impact, ZZZ atau Zenless Zone Zero, dan juga Honkai Star Rail plus Wuthering Waves. Cuman Wuthering Waves gue belum kena kliknya banget, mulai oke, cuman kayak masih kayak story-nya apaan sih ini gitu, masih banyak yang lore wise gue belum cocok. Genshin juga sekarang udah mulai agak ketinggalan sih gue lore-nya, cuma yang terakhir tahu lore-nya Furina segala macam. Tapi yang gue lagi ikutin sekarang banget ya itu Zenless Zone Zero, itu menurut gue delicious sekali. But ya, balik lagi ke iQOO Z9. Kalau kalian mau main Genshin di iQOO Z9 cukup oke. Mau di highest 60 juga masih bisa sebenarnya, tapi kalian siap-siap dapat average yang ya naik turun FPS-nya. Jadi benar-benar depends banget dengan momen, waktu, kondisi, dan cuaca bumi ini, I guess. Dan kalau kalian mau lebih stabil, low 45 aja menurut gue itu lebih stabil, dan invest ke cooler yang cukup oke. Bukan karena dia panas atau apa, tapi cooler ini menjaga sustainabilitas juga dari smartphone kalian, dan juga performanya biar lebih oke daripada kalian baru beli smartphone mendadak rusak atau mati segala macam gara-gara overheat atau ya gitu-gitu lah. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa kasih like, share, dan tentunya yang belum subscribe bisa langsung klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian nggak ketinggalan sama video kita berikutnya. Yang punya pertanyaan juga jangan ragu-ragu untuk drop pertanyaan kalian. Kalau misalkan kalian juga mau ada feedback ataupun saran ataupun ide buat konten yang pengen kalian lihat di sini, feel free to drop your comments down below juga tentunya. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di TikTok, Instagram, Twitter, dan juga Facebook dengan handle-nya @buteknoid, dan gue pribadi di @fsp+, ataupun di media partner kita @wirepop.id. Thanks for watching, and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Very ill and the team, dan Genshin Impact, dan juga tentunya iQOO Z9 signing out. Bye-bye. Tahu kedengeran apa nggak? Tapi enak banget itu. Bye-bye.